Malang betul nasib seorang nenek berusia 76 tahun di Cianjur, Jawa Barat. Maksud hati ingin minta tolong pada seorang anak, namun ia malah mengalami penganiayaan brutal karena dituduh sebagai pelaku penculikan. Korban pun menjadi bulan-bulanan warga yang gelap mata karena terpancing dengan teriakan penculik dari seorang warga. Buntut dari penganiayaan nenek ini, 2 orang pun menjadi tersangka. Beginilah video viral aksi dari penganiayaan yang dialami oleh Nenek Asyah setelah dituduh sebagai penculik anak oleh warga. Tanpa diberikan kesempatan membela diri, Nenek Asyah dianiaya bertubi-tubi oleh warga. Tak peduli dengan kondisi nenek yang lunglai dan tua renta, warga ramai-ramai mengerubungi nenek dan siap menjadi hakim. Mirisnya, aksi penganiayaan pun direkam hingga jadi tontonan warga sekitar dan akhirnya viral di media sosial. Penganiayaan yang dialami Nenek Asyah secara bertubi-tubi membuat ia mengalami lebam di bagian wajah, kepala, dan punggung hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Nenek Asyah sempat dirawat beberapa hari, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, Jawa Barat untuk mendapat perawatan. Kini kondisi Nenek Asyah mulai membaik dan sudah kembali pulang ke rumahnya di Kampung Padalengsar, Cianjur, Jawa Barat. Meski sudah membaik, tapi Nenek Asyah masih menjalani pemulihan sebab luka memar yang dialami membuat Nenek Asyah belum bisa diajak bicara. Sehari-hari saudara Nenek Asyah ini tinggal bersama anak dan cucunya di Desa Bunikasih, Cianjur. Karena sudah usia senja, Nenek Asyah tak lagi punya pekerjaan. Namun, Eti yang merupakan anak dari Nenek Asyah ini bilang setiap bulannya selama 15 tahun, Nenek Asyah selalu mengambil sendiri uang pensiunan suaminya yang ada di Kampung Lenggok, Cianjur, Jawa Barat. Nenek Asyah ini memang lebih memilih jalan kaki ke lokasi pencairan uang pensiun daripada diantar naik kendaraan oleh menantu ataupun cucunya. Alhamdulillah sudah membaik, tapi masih memar di mukanya karena pukulan-pukulan itu berat sekali mukanya. Kalau si nenek kegiatannya diam di rumah, nggak kemana-mana. Kalau tinggalnya sama siapa, Bu? Sama ibu di sini, sama cucu. Oh, sama cucu ya, Bu ya. Lalu bagaimana saudara kronologi Nenek Asyah bisa jadi korban perundungan dan penganiayaan warga? Nah, insiden ini terjadi pada Minggu 4 Mei lalu yang bermula saat Nenek Asyah tiba di Kampung Legok, Desa Bunijaya, Cianjur, kantor tempat pencairan uang pensiunan suaminya. Nenek Asyah yang sudah biasa mengambil pensiunan suami berjalan kaki seorang diri dari rumah ke lokasi kantor pencairan uang pensiun. Nenek Asyah ini memilih untuk tidak naik ojek atau diantar cucu pakai kendaraan karena pernah punya pengalaman jatuh dari motor saat pulang naik ojek usai mengambil uang pensiunan. Nah, usai mengambil uang pensiunan suaminya, Nenek Asyah hendak pulang kembali ke rumahnya yang ada di Desa Bunikasih, Cianjur, Jawa Barat. Namun, karena kondisi jalan menanjak, Nenek Asyah sempat beristirahat sebentar di sebuah pos. Akhirnya, Nenek Asyah ini memanggil seorang anak untuk membantunya dituntun ke jalan yang lebih datar. Namun entah bagaimana saudara, anak yang sempat membantu Nenek Asyah berjalan tiba-tiba berlari meninggalkan sang nenek. Sontak, hal itulah yang memantik kecurigaan warga hingga salah seorang warga berteriak menuding Nenek Asyah sebagai penculik. Teriakan warga inilah yang seketika menyulut emosi warga lainnya. Mereka mengerumuni Nenek Asyah dan memilih main hakim sendiri. Akibat provokasi warga, Nenek Asyah pun dianiaya dengan dipukul, ditendang hingga mengalami luka lebam. Eti yang merupakan anak korban menceritakan bahwa ibunya sudah berusaha menjelaskan bahwa ia tak niat ada menculik. Namun Nenek Asyah tetap dianiaya tanpa ampun. Eti di sini juga merasa heran mengapa warga sekitar bisa menuding ibunya sebagai penculik dan tega memukuli ibunya yang sudah tua renta. Padahal setiap bulan Nenek Asyah sudah bisa
atau sudah biasa berjalan dalam melewati Kampung Legok untuk mengambil pensiunan suaminya. Ini sih Mas sempat menjelaskan nggak kalau dia itu bukan culik gitu? Iya, kan ditanya itu, Emak cuman minta tolong sama anak itu, tolong Emak ke jalan, minta tolong anterin ke jalan yang datar, ya enggak, karena nggak kuat nanjak, jalan dari Bunikasi sampai ke Legok, Emak diem dulu di pos katanya gitu, terus minta tolong, minta dianterin ke tanjakan, ke jalan yang datar, mau pulang ke Kampung Padalensar ke rumahnya Aju. Setelah itu kan si Mas sudah menjelaskan. Iya. Tapi tetap warga ini tetap mukulin atau seperti apa? Iya, tetap mukulin. Emang kampung di situ nggak ada yang mengenal emak gitu atau seperti apa? Ya nggak tahu, kan emak tiap bulan suka jalan ke situ. Nggak tahu, ibu juga kaget. Kenapa emak dipukulin sampai dibilang maling? Kan tiap bulan juga emak suka jalan kaki. Kalau si Mas sendiri Bu ngambil gaji pensiunan ini udah berapa lama? Ada lebih 15 tahun. 15 tahun. Iya. Emang Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus pelaku yang berperan sebagai provokator dan juga penganiaya korban. Salah satu pelaku pengeroyokan bernama Abdul Kohar yang sempat buron akhirnya berhasil ditangkap di lokasi persembunyiannya di sebuah gubuk di tempat pemakaman umum atau TPU di Kecamatan Cibeber, Cianjur. Abdul Kohar kabur ke rumah mertuanya dengan membawa keluarganya usai video penganiayaan tersebut menyebar luas. Tak hanya sebagai provokator, saudara, Abdul Kohar ini diketahui paling banyak memukul nenek Asyah, yakni 5 kali di bagian wajah dan juga kepala. Tak disangka, salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orang tua dari anak yang dimintai pertolongan oleh korban, yakni Ahmad. Ahmad ditetapkan sebagai tersangka karena ikut menganiaya nenek Asyah. Ahmad mengaku memukul korban lantaran tersulut emosi dan panik karena anaknya diduga nyaris jadi korban penculikan. Ahmad mengaku tak mengenal nenek Asyah dan tidak tahu kalau korban ternyata tinggal di dekat kampungnya. Ia pun menyesali perbuatannya. Namun di sisi lain, anak korban, Eti, juga menceritakan pihak keluarga dari tersangka Ahmad sempat datang ke rumahnya meminta keringanan hukuman. Keluarga Ahmad merasa turut menjadi korban atas situasi tak terduga waktu itu yang panik karena mengira anaknya menjadi korban penculikan. Ada itu anak saya diculik betul. Nggak sempat ditanya dulu gitu kan sebelum Pingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang mukul, udah banyak orang tuh mukul, saking kagetnya saya lihat anak gitu di rumah pingsan. Berapa kali mukul? 1 kali. Bagian apa? Bagian ini. Itu kan si nenek kan yang tetangga kampung sebelah kan? Nggak Nggak kenal tahu emang? itu orang jauh kan. Iya memang nyasanya saya kagetnya nggak inget dan anak saya diculik emang. Tapi ternyata bukan ya. Dia tahu bukan begitu. Kalau pihak keluarga pelaku udah ada yang pernah datang ke rumah? Kemarin, waktu kemarin doang, waktu udah berapa hari kejadian. Apa yang mereka sampaikan? Apa yang mereka sampaikan, dia mohon minta keringanan buat pelaku yang namanya Ahmad. Katanya itu anaknya korban dari si nenek minta tolong, terus ada yang neriakin bilang culik. Itu. Namun nasi telah menjadi bubur. Penyesalan para pelaku yang gelap mata pada nenek Asyah tetap harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. 2 orang yang berperan sebagai provokator dan penganiaya korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari penangkapan Abdul Kohar yang sempat buron, polisi memastikan tidak ada lagi pelaku lain pada kasus ini. Kini, kedua pelaku dijerat pasal pengeroyokan secara terang-terangan yang mengakibatkan luka ringan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat agar tak mudah tersulut informasi yang belum jelas kebenarannya. Polisi meminta masyarakat untuk mengutamakan proses hukum dengan segera melapor ke polisi daripada main hakim sendiri. Berikut lagi, inisial AK sudah diamankan di
daerah Cibeber, Kabupaten Cianjur, di komplek pemakaman. Setelah kejadian langsung sembunyi. Nah, diduga pemakaman itu dekat rumah mertua daripada tersangka ini. Selain 2 orang pelaku, ada pelaku lainnya kan? Tidak ada. Sejauh ini ancaman hukuman satu pasal 170 KUHP kita kenakan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ya tentunya setiap informasi apapun harus diklarifikasi dan diverifikasi, jangan mudah terprovokasi, harus dilihat juga kebenarannya. Kemudian juga kita harus pakai akal sehat juga. Ya kalau seandainya ini yang dituduh adalah seorang nenek-nenek yang usianya di atas 70 tahun ya, masa iya sih seperti itu. Ya, harusnya kita pakai akal sehat dan yang tentunya jangan main hakim sendiri. Laporkan memang bila ada terjadi. Saudara, aksi main hakim sendiri apapun alasannya tentu tidak dibenarkan. Mudah tersulut emosi dan gampang percaya pada kabar bohong, dampaknya bisa sangat fatal. Orang yang tak bersalah dan tak berdaya pun harus menanggung akibatnya. Bahkan orang yang semula tak punya niat jahat, gara-gara terhasut hoaks, jadi terpaksa harus berakhir dibui. Insiden ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa aksi main hakim sendiri tak boleh lagi diberi ruang.